Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai isomorfisme grup. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Amalia Hairunisa, Sipa Ami, Nur Padilla, Sri Wahyuni, dan saya sendiri Graciela Sarong. Adapun pemaparan materi kami sebagai berikut. Pertama, isomorfisme grup. Misalkan, himpunan S dan R yang keduanya tidak kosong. Pandang suatu fungsi f dari S ke R, maka dikatakan pertama, f11 jika untuk setiap A, B elemen S dengan FA sama dengan FB, maka A sama dengan B. Kedua, f onto jika untuk setiap Y elemen R ada X elemen S, sehingga fx sama dengan Y. Jika kedua sifat di atas dipenuhi, maka F dikatakan fungsi satu-satu dan onto atau bijektif dari himpunan S ke himpunan R. Sifat-sifat fungsi tersebut yang akan digunakan untuk mendefinisikan suatu isomorfisme dari suatu grup ke grup yang lain. Baik, selanjutnya definisi 6.1. Misalkan diberikan grup G dengan operasi dot dan grup G aksen dengan operasi bintang merupakan dua grup sebarang dan suatu fungsi f11 dan onto dari G ke G aksen yang memenuhi sifat fa.b sama dengan fa bintang fb untuk setiap AB elemen G. Maka F disebut fungsi isomorfisme atau secara singkat F disebut isomorfisme dari G ke G aksen, dan grup G dengan operasi dot disebut isomorfis dengan grup G aksen dengan operasi bintang. Ditulis dengan simbol G isomorfik G aksen, atau grup G dengan operasi dot isomorfik dengan grup G aksen dengan operasi bintang. Baik, saya lanjut contoh 6.1. Misalkan Z, operasi penjumlahan di mana Z himpunan semua bilangan bulat. Sm sama dengan titik-titik minus 3M, minus 2N, minus N, 0, M, 2N, 3M, titik-titik M anggota dari Z. M tidak sama dengan 0. Jelas bahwa Z operasi penjumlahan dan Sm operasi penjumlahan membentuk grup. Mengapa? Buat pengaitan F titik Z ke Sm yang didefinisikan F dalam kurung A sama dengan MA untuk semua A anggota dari Z. Jelas F merupakan fungsi dalam kurung terdefinisi dengan baik dan F memenuhi sifat-sifat berikut. Pertama, 1. Ambil A, B, anggota dari Z sebarang dengan F dalam kurung A sama dengan F dalam kurung B. Maka MA sama dengan MB atau A sama dengan B dikatakan hukum pencoretan. Jadi, untuk semua A, B anggota dari Z dengan F dalam kurung A sama dengan F dalam kurung B, maka A sama dengan B atau dengan kata lain F11. Kedua, ambil Y, anggota dari Zm sebarang, maka Y sama dengan MA, M tidak sama dengan 0 untuk suatu A anggota dari Z. Pilih A anggota dari Z, maka F dalam kurung A sama dengan MA sama dengan Y. Jadi F onto. Ketiga, untuk semua A, B anggota dari Z berlaku F dalam kurung A tambah B sama dengan M dalam kurung A tambah B sama dengan MA tambah MB sama dengan F dalam kurung A ditambah F dalam kurung B. Karena ketiga sifat di atas dipenuhi, maka F merupakan isomorfisme dari Z ke Sm. Jadi Z, operasi penjumlahan sama dengan Sm, operasi. Suatu hal yang wajar untuk dipertanyakan yaitu jika grup dalam kurung G, 0 dan grup G,
operasi perkalian di mana G, O sama dengan G, operasi perkalian dengan F sebagai fungsi isomorfismanya. Apakah peta dalam kurung image dari unsur identitas di G juga merupakan unsur identitas di G? Dengan kata lain, jika E unsur identitas di dalam kurung GO, apakah F dalam kurung E merupakan unsur identitas di G? Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita misalkan mempunyai dua grup G, 0 dan G, operasi perkalian dengan G, 0 sama dengan G, operasi perkalian. Tulis F titik G, G, F fungsi isomorfisnya. Misalkan A anggota dari G dengan E unsur identitas di G. Pandang F dalam kurung E, yaitu peta dari E oleh F di G. Ambil sebarang A anggota dari G karena F 11 dan onto. Maka ada A anggota dari G, A tunggal sehingga F dalam kurung A sama dengan A. Karena A anggota dari G dan E unsur identitas di G, maka berlaku AOE sama dengan EOA sama dengan A. Jika AOE sama dengan A, maka F dalam kurung AOE sama dengan F dalam kurung A. Dikatakan F11 atau F dalam kurung A dikali F dalam kurung E sama dengan F dalam kurung A. Dikatakan F isomorfisme. A dikali F dalam kurung E sama dengan A sama dengan F dalam kurung A sama dengan A. Jika EOA sama dengan A, maka F dalam kurung EOA sama dengan EF dalam kurung A. Dikatakan F11. FE dikali FA sama dengan FA. Dikatakan F isomorfisme. F dalam kurung E dikali A sama dengan A. Dikatakan FA sama dengan A. Dengan demikian diperoleh bahwa untuk semua A anggota dari G berlaku F dalam kurung E dikali A sama dengan A dikali FE sama dengan A. Jadi F dalam kurung E merupakan unsur identitas di G. Tema 6.2. Jika grup G, O isomorfis dengan grup G aksen dengan perkalian dengan F sebagai fungsi isomorfismenya, maka peta dari unsur identitas di G oleh F merupakan unsur identitas di G aksen. Teorema 6.3. Relasi isomorfisme dalam suatu grup adalah relasi ekuivalen. Adapun untuk pembuktiannya, misalkan ekuivalen relasi isomorfisme dari suatu grup sebarang akan ditunjukkan bahwa ekuivalen relasi ekuivalen untuk itu harus memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, refleksif. Misalkan G grup jelas G ekuivalen G karena ada fungsi identitas I G dari G yaitu I kali A sama dengan A untuk semua A elemen G dan I isomorfisme. Yang kedua, simetri. Misalkan G, G aksen adalah grup dan G ekuivalen G aksen, berarti ada F G dari G aksen, F isomorfisme. Pandang F inverse G aksen dari G, jelas F inverse terdefinisi karena F11. Akibatnya F inverse juga 11 dan onto, sehingga F inverse merupakan isomorfisme dari G aksen ke G. Jadi G aksen ekuivalen G. Yang ketiga, transitif. Misalkan G, G aksen, G double aksen adalah grup dan G ekuivalen G aksen juga G aksen ekuivalen G double aksen. Akan ditunjukkan G ekuivalen
G double aksen. Karena G ekuivalen G aksen, maka ada F G dari G aksen isomerpisma, dan G aksen ekuivalen G double aksen, maka ada G aksen dari G double aksen isomerpisma. Pandan GF G dari G double aksen. Jelas GF 11 dan onto. Selanjutnya ambil A di mana B elemen G sebarang. GF dikali AB sama dengan GFAB sama dengan GFA dikali FB, di mana F isomerpisma. GF dikali AB sama dengan GFA dikali GFB, di mana G isomerpisma sama dengan GFA dikali GFB. Untuk itu GF isomerpisma dari G ke G double aksen. Jadi G ekuivalen G double aksen. Karena sifat 1, 2, dan 3 dipenuhi oleh relasi ekuivalen, maka disimpulkan bahwa ekuivalen merupakan relasi ekuivalen. Baiklah, saya Sri Wahyuni dengan NIM H02203333. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu teorema 6.4. yang dimana misalkan G dengan operasi dot grup dan G aksen himpunan dengan operasi bintang. Jika ada fungsi f dari G ke G aksen memenuhi sifat isomorfisme, maka G aksen dengan operasi bintang grup. Untuk membuktikan teorema ini cukup ditunjukkan bahwa G aksen memenuhi sifat asosiatif, mempunyai unsur identitas, dan setiap anggota di G aksen mempunyai invers. Kemudian teorema 6.5 atau teorema Cayley, yang dimana setiap grup terhingga isomorfis dengan grup permutasi. Kemudian teorema 6.6 yaitu isomorfisme dari grup siklik, yang dimana setiap isomorfis dari grup siklik adalah siklik. Untuk pembuktiannya kita misalkan G dengan operasi dot grup siklik yang dibangkitkan oleh A, dan G aksen dengan operasi bintang adalah grup sebarang yang memenuhi sifat G dengan operasi dot isomorfis dengan G aksen dengan operasi bintang. Ini berarti ada isomorfisme dari fungsi f G ke G aksen. Karena A adalah generator dari G, maka untuk setiap X elemen G, di mana X dapat ditulis X sama dengan A pangkat K untuk suatu bilangan bulat K. Ambil sebarang B aksen di elemen G aksen karena F11 dan onto, maka hanya ada satu B elemen G, sehingga FB sama dengan B aksen. Karena B elemen G, maka B sama dengan A pangkat M untuk suatu bilangan bulat M. Oleh karena itu B aksen sama dengan FB sama dengan F A pangkat M untuk bilangan M tersebut. Kemudian FA pangkat M karena isomorfisme. Ini berarti bahwa setiap anggota di G aksen dibangkitkan oleh FA. Selanjutnya pandang FA pangkat N untuk setiap bilangan bulat N, karena FA pangkat N sama dengan FA dengan operasi bintang hingga sebanyak N. Kemudian FA dot A hingga A, di mana F isomorfisme, kemudian FA pangkat N elemen G aksen, yang dimana A pangkat N elemen G, maka FA pangkat N elemen G aksen. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap FA elemen G aksen, maka FA pangkat N juga anggota dari G aksen untuk setiap N. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa FA adalah generator dari G aksen. Jadi, G aksen dengan operasi bintang merupakan grup siklik yang dibangkitkan oleh FA. Kemudian yang selanjutnya akibat 6.7. Jadi misalkan G grup siklik yang dibangkitkan oleh A dan G aksen adalah grup, jika ada fungsi G dari G aksen isomorfisme, maka G aksen merupakan grup siklik yang dibangkitkan oleh FA. Kemudian teorema 6.8. Jadi jika dua grup siklik berorde sama, maka grup tersebut disebut isomorfis.
Adapun bukti dari teorema 6.8 yaitu misalkan G sama dengan A dan G aksen sama dengan B dan dot G sama dengan dot G aksen itu sama dengan N. Maka G sama dengan A kuadrat, A pangkat 3 sampai pada A pangkat N dan G aksen itu sama dengan B kuadrat, B pangkat 3 sampai pada B pangkat N. Maka bentuk fungsi f dari G ke G aksen dengan f A pangkat R sama dengan B pangkat R untuk setiap A pangkat R itu elemen di G. Maka jelas f itu isomorfisme, jadi G dan G aksen disebut isomorfis. Demikianlah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kekurangan-kekurangan di dalamnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.